Perang Emyutah adalah salah satu perang penting yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 8 Hijriah, 629 Masehi. Perang ini terjadi di sebuah desa bernama Emyutah, yang terletak di wilayah Syam, di daerah yang kini menjadi bagian dari Yordania. Berikut adalah cerita rinci mengenai peristiwa tersebut. Perang Emyutah terjadi sebagai respons terhadap tindakan utusan Nabi yang dibunuh oleh pasukan Bizantium, Romawi Timur, di daerah tersebut. Utusan tersebut adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Haritsah bin Umair al-Aslami. Dia dikirim oleh Nabi untuk menyampaikan pesan kepada seorang penguasa daerah tersebut, namun utusan tersebut dibunuh dengan kejam oleh pasukan Bizantium. Nabi Muhammad SAW merasa sangat marah atas pembunuhan tersebut dan memutuskan untuk mengirimkan pasukan besar untuk membalas perbuatan tersebut dan mempertahankan kehormatan umat Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengumpulan pasukan yang terdiri dari 3.000 orang yang berasal dari berbagai suku dan golongan umat Islam pada waktu itu. Pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Nabi memberi beberapa perintah penting sebelum pasukan berangkat, termasuk untuk tidak menyerang sebelum sampai di Emyutah dan untuk bertindak dengan bijaksana. Jika Zaid bin Haritsah terbunuh, maka komando pasukan akan diteruskan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far juga gugur, maka komando akan dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika pasukan Muslim sampai di Emyutah, mereka bertemu dengan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar, diperkirakan sekitar 100.000 orang. Meskipun jumlah pasukan Muslim sangat jauh lebih kecil, mereka tetap bertekad untuk bertempur demi membela kehormatan dan martabat Islam. Perang ini dimulai dengan pertempuran sengit. Pasukan Muslim bertempur dengan sangat gagah berani, meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih besar dan lebih terlatih. Berikut adalah urutan kejadian dalam pertempuran tersebut. Zaid bin Haritsah sebagai komandan pertama dari pasukan Muslim, awalnya memimpin pertempuran dengan sangat berani. Namun, Zaid akhirnya gugur di medan perang setelah menerima serangan hebat dari pasukan Bizantium. Setelah Zaid gugur, komando pasukan diteruskan kepada Ja'far bin Abi Thalib, yang juga merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW. Ja'far memimpin pasukan dengan penuh keberanian, tetapi dia juga gugur dalam pertempuran setelah kedua tangannya terputus, sehingga dia terus memegang bendera dengan sisa tubuhnya hingga akhirnya jatuh syahid. Abdullah bin Rawahah kemudian menggantikan Ja'far sebagai pemimpin pasukan. Abdullah pun berperang dengan gagah berani, namun dia juga gugur di medan perang setelah mendapat luka-luka fatal. Setelah 3 pemimpin utama gugur, komando pasukan diberikan kepada Khalid bin Walid, yang saat itu sudah terkenal sebagai seorang jenderal yang ulung. Khalid memutuskan untuk mundur dan membawa pasukan Muslim untuk menghindari kehancuran total, meskipun mereka masih dalam keadaan terdesak. Khalid mengatur strategi yang cerdik untuk menarik pasukan kembali dan menyelamatkan mereka dari ancaman pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Meskipun pasukan Muslim tidak berhasil meraih kemenangan, mereka berhasil bertahan dengan baik dalam situasi yang sangat sulit. Pasukan Muslim mundur dengan teratur dan aman, meskipun banyak yang gugur di medan perang. Perang ini menunjukkan keberanian dan keteguhan hati pasukan Muslim dalam mempertahankan agama dan kehormatan mereka meskipun dihadapkan pada lawan yang jauh lebih besar. Keberanian dan pengorbanan, para pemimpin seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah menunjukkan pengorbanan besar demi agama. Mereka bertempur hingga gugur sebagai syuhada. Kepemimpinan, keberhasilan Khalid bin Walid dalam mengatur strategi mundur dengan tertib menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Meskipun pasukan mereka kalah jumlah, keputusan Khalid untuk menghindari kehancuran menunjukkan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang sulit. Pertahanan Islam, meskipun pasukan Muslim tidak menang dalam peperangan ini, mereka berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Islam siap menghadapi ancaman besar, dan umat Islam tidak takut untuk mempertahankan hak-hak mereka. Perang Emyutah ini adalah salah satu contoh perjuangan awal umat Islam dalam menghadapi musuh yang lebih besar dan berpengalaman, serta pengorbanan besar yang dilakukan oleh para sahabat Nabi demi mempertahankan agama Islam.